Shalom, salam sejahtera bagi kita semua. Saat ini mari kita sama-sama belajar dari firman Tuhan yang terdapat dalam Ulangan pasal 6 ayat 1 sampai ayat 25. Bunyinya sebagai berikut. Kasih kepada Allah adalah perintah yang utama. Inilah perintah, yakni ketetapan dan peraturan yang aku ajarkan kepadamu atas perintah Tuhan Allahmu untuk dilakukan di negeri kemana kamu pergi untuk mendudukinya, supaya seumur hidupmu engkau dan anak cucumu takut akan Tuhan Allahmu dan berpegang pada segala ketetapan dan perintahnya yang kusampaikan kepadamu, dan supaya lanjut umurmu. Maka dengarlah hai orang Israel, lakukanlah itu dengan setia, supaya baik keadaanmu dan supaya kamu menjadi sangat banyak, seperti yang dijanjikan Tuhan Allah nenek moyangmu kepadamu di suatu negeri yang berlimpah-limpah susu dan madunya. Dengarlah hai orang Israel, Tuhan itu Allah kita, Tuhan itu esa. Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap kekuatanmu. Apa yang kuperintahkan kepadamu pada hari ini haruslah engkau perhatikan. Haruslah engkau mengajarkannya berulang-ulang kepada anak-anakmu dan membicarakannya apabila engkau duduk di rumahmu, apabila engkau sedang dalam perjalanan, apabila engkau berbaring, dan apabila engkau bangun. Haruslah juga engkau mengikatkannya sebagai tanda pada tanganmu, dan haruslah itu menjadi lambang di dahimu, dan haruslah engkau menuliskannya pada tiang pintu rumahmu dan pada pintu gerbangmu. Maka apabila Tuhan Allahmu telah membawa engkau masuk ke negeri yang dijanjikannya dengan sumpah kepada nenek moyangmu, yakni Abraham, Ishak dan Yakub, untuk memberikannya kepadamu kota-kota yang besar dan baik yang tidak kau dirikan, rumah-rumah penuh berisi berbagai-bagai barang baik yang tidak kau isi, sumur-sumur yang tidak kau gali, kebun-kebun anggur dan kebun-kebun zaitun yang tidak kau tanami. Dan apabila engkau sudah makan dan menjadi kenyang, maka berhati-hatilah supaya jangan engkau melupakan Tuhan yang telah membawa kamu keluar dari tanah Mesir, dari rumah perbudakan. Engkau harus takut akan Tuhan Allahmu, kepada Dia haruslah engkau beribadah, dan demi namanya haruslah engkau bersumpah. Janganlah kamu mengikuti Allah lain dari antara Allah bangsa-bangsa sekelilingmu, sebab Tuhan Allahmu adalah Allah yang cemburu di tengah-tengahmu, supaya jangan bangkit murka Tuhan Allahmu terhadap engkau, sehingga Ia memunahkan engkau dari muka bumi. Janganlah kamu mencobai Tuhan Allahmu seperti kamu mencobai Dia di Masa. Haruslah kamu berpegang pada perintah, peringatan, dan ketetapan Tuhan Allahmu yang diperintahkannya kepadamu. Haruslah engkau melakukan apa yang benar dan baik di mata Tuhan, supaya baik keadaanmu dan engkau memasuki dan menduduki negeri yang baik yang dijanjikan Tuhan dengan sumpah kepada nenek moyangmu, dengan mengusir semua musuhmu dari hadapanmu, seperti yang difirmankan Tuhan. Apabila di kemudian hari anakmu bertanya kepadamu, apakah peringatan, ketetapan, dan peraturan itu yang diperintahkan kepadamu oleh Tuhan Allah kita, maka haruslah engkau menjawab anakmu itu, kita dahulu adalah budak Firaun di Mesir, tapi Tuhan membawa kita keluar dari Mesir dengan tangan yang kuat. Tuhan membuat tanda-tanda dan mujizat-mujizat yang besar dan yang mencelakakan terhadap Mesir, terhadap Firaun dan seisi rumahnya di depan mata kita. Tetapi kita dibawanya keluar dari sana
supaya kita dapat dibawanya masuk untuk memberikan kepada kita negeri yang telah dijanjikannya dengan sumpah kepada nenek moyang kita. Tuhan Allah kita memerintahkan kepada kita untuk melakukan segala ketetapan itu dan untuk takut akan Tuhan Allah kita, supaya senantiasa baik keadaan kita dan supaya Ia membiarkan kita hidup seperti sekarang ini. Dan kita akan menjadi benar apabila kita melakukan segenap perintah itu dengan setia di hadapan Tuhan Allah kita, seperti yang diperintahkannya kepada kita. Saudara-saudara yang Kristus kasihi, mengajar bukan semata-mata tugas guru atau dosen, tapi orang tua pun memiliki tugas yang sama. Dalam kaitannya dengan pengajaran dalam rumah tangga, orang tua berperan sebagai guru dan anak-anak sebagai murid. Pertanyaannya, apa yang orang tua harus ajarkan kepada anak-anaknya? Orang tua harus mengajarkan firman Tuhan kepada anak-anaknya untuk didengar, diterima, dimengerti, dan dilakukan. Pengajaran ini bersifat informal. Namun meskipun demikian, ini merupakan pelajaran yang pertama dan terutama. Disebut pertama karena anak-anak untuk pertama kali menerima pengajaran dari rumah. Dan disebut utama karena proses pendidikan dalam rumah tangga ini mendasari dan bahkan menentukan keberhasilan pengajaran sesudahnya. Kualitas hidup si anak sangat bergantung pada kualitas pengajaran dalam rumah tangga masing-masing. Inilah yang disebut mandat Shema, suatu tugas yang Tuhan percayakan kepada orang tua untuk menjadi pengajar bagi anak-anaknya dalam hal kerohanian. Shema dapat dikatakan sebagai tugas yang dimiliki oleh orang tua untuk membentuk kepribadian anak-anak sesuai dengan kehendak Tuhan. Bagi bangsa Israel, Shema ini merupakan perintah wajib yang tidak dapat ditawar-tawar lagi. Inti dari pengajaran ini adalah orang tua harus menanamkan sikap hati yang takut akan Tuhan, seperti yang diungkapkan Ulangan 6 ayat 2, supaya seumur hidupmu, engkau dan anak cucumu takut akan Tuhan Allahmu dan berpegang pada segala ketetapan dan perintahnya. Takut akan Tuhan ini bukan sekadar sebuah doktrin Alkitabiah, tapi harus menjadi bagian dalam kehidupan sehari-hari. Ketika orang memiliki hati yang takut akan Tuhan, maka ia akan mengasihi Tuhan dengan segenap hati dan segenap jiwa dan segenap kekuatan, dan berkomitmen untuk membenci dosa dan menjauhkan diri dari segala kejahatan. Jika takut akan Tuhan ini sudah tertanam dan mengakar kuat di dalam diri anak-anak sedari awal, tidak ada yang patut dikhawatirkan oleh orang tua, sebab takut akan Tuhan adalah kunci utama untuk mengalami penggenapan janji-janji Tuhan dalam hidup ini. Karena itu, mengajar dan mendidik anak untuk memiliki hati yang takut akan Tuhan adalah hal yang sangat krusial dan tak boleh dianggap remeh oleh orang tua. Banyak kasus terjadi, anak-anak memberontak, terlibat dalam pergaulan yang buruk dan sebagainya, sebagai akibat dari kelalaian orang tua dalam hal mengajar dan mendidik anak-anaknya di rumah. Ada tertulis dalam Amsal 23:13 dan 14, jangan menolak didikan dari anakmu, ia tidak akan mati kalau engkau memukulnya dengan rotan. Engkau memukulnya dengan rotan, tetapi engkau menyelamatkan nyawanya dari dunia orang mati. Jadi secara garis besar, hal yang harus diperhatikan dalam kaitannya dengan pengajaran terhadap anak, yaitu pertama, bahan pengajaran adalah firman Tuhan atau Alkitab. Orang tua harus mengajarkan kepada anak-anaknya tentang ketetapan dan peraturan Tuhan. Inilah perintah, yakni ketetapan dan peraturan yang aku ajarkan kepadamu atas perintah Tuhan Allahmu untuk dilakukan di negeri kemana kamu pergi untuk mendudukinya. Ulangan 6 ayat 1.
Selain itu, orang tua harus mengajarkan bagaimana ia harus mengasihi Tuhan. Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dan dengan segenap jiwamu, dan dengan segenap kekuatanmu. Ayat 5. Kemudian yang kedua, tujuan pengajaran adalah supaya anak-anak memiliki hati yang takut akan Tuhan dan berpegang pada ketetapan dan perintah Tuhan, sebab ini adalah kunci hidup. Supaya seumur hidupmu, engkau dan anak cucumu takut akan Tuhan Allahmu dan berpegang pada segala ketetapan dan perintahnya yang kusampaikan kepadamu, dan supaya lanjut umurmu. Ayat 2. Kemudian yang ketiga, cara pengajaran adalah orang tua harus mengajarkan firman Tuhan secara berulang-ulang di segala situasi dan keadaan. Seperti Israel yang diwajibkan untuk mengucapkan Shema paling sedikit 2 kali sehari, sekali pada waktu bangun pagi, sekali sebelum mereka tidur. Bahkan seluruh ibadah Yahudi selalu dimulai dengan Shema. Bukan itu saja, pengakuan iman ini bahkan begitu penting seperti tertulis dalam Ulangan 6 ayat 7-9. Haruslah engkau mengajarkannya berulang-ulang kepada anak-anakmu dan membicarakannya apabila engkau duduk di rumahmu, apabila engkau sedang dalam perjalanan, apabila engkau berbaring, dan apabila engkau bangun. Haruslah juga engkau mengikatkannya sebagai tanda pada tanganmu, dan haruslah itu menjadi lambang di dahimu, dan haruslah engkau menuliskannya pada tiang pintu rumahmu dan pada pintu gerbangmu. Itu artinya dari bangun tidur sampai hendak tidur orang-orang Israel dan anak-anak Israel hidup dengan Shema ini. Mengucapkan Shema, melihat Shema, membaca Shema dimanapun, bahwa Tuhan itu Allah kita, Allah yang esa. Kasihilah Allahmu dan kasihilah sesamamu. Dan yang tidak kalah penting adalah seperti yang diungkapkan dalam Ulangan 6 ayat 20-25, orang tua harus mempunyai kesaksian hidup untuk disampaikan kepada anak-anaknya, supaya mereka tidak hanya mendengar, tapi juga ikut mengalami dan merasakan Tuhan di dalam hidupnya, dan juga memberikan teladan hidup kepada anak-anaknya dalam kehidupan sehari-hari. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin.